Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Salawatullahi wa salamuhu faqad qala Allahu jalla jalaluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, merupakan nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita begitu banyak kenikmatan, dan di antara nikmat yang besar Allah masih memberikan kita kesempatan serta semangat untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Insyaallah Ta'ala, sebagaimana pemirsa lihat, insyaallah Ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat gunnah. Kalau kita melihat sifat-sifat huruf yang ada dalam Manzumah Al-Jazariyah, yaitu yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, di dalam kitab beliau tidak menyebutkan sifat gunnah. Ya, makanya saya mengambil di kitab-kitab yang lain, karena gunnah ini kata para ulama masuk li'annahu min sifatil huruf. Karena gunnah merupakan bagian dari sifat huruf. Namun memang Imam Ibnul Jazari tidak memasukkan sifat gunnah pada sifat. Ya, pada sifat di bab kitab yang beliau buat. Nah, maka di dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan mengenai sifat gunnah ini. Yang beliau sebutkan mengenai gunnah adalah pada makhariju al-huruf. Ya, nah maka insyaallah ta'ala kita akan membahas mengenai sifat gunnah ini. Jadi kalau pemirsa melihat di dalam buku Jazari, Matan Jazariyah tidak disebutkan dalam bab sifat. Ya, kalau pemirsa ingin lebih detail lagi dalam melihat pembahasan mengenai sifat huruf, bisa dibuka dalam kitab As-Salsabil Asy-Syafi yang dikarang oleh Syekh Uthman bin Sulaiman Murad rahimahullah ta'ala. Di mana manzumah ini manzumah yang memang jarang diajarkan, tapi subhanallah memang ini adalah manzumah yang jauh lebih akthar. Babnya jauh lebih banyak dan lebih detail dari Matan Jazari. Dan walhamdulillah saya pun sudah mengajarkan di beberapa tempat mengenai manzumah As-Salsabil Asy-Syafi ini. Di mana perlu diketahui bersama pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, gunnah bermakna as-sautul ladzi yakhruju minal khayshum. Gunnah itu adalah suara yang dimana keluar dari al-khayshum. Apa itu al-khayshum? Al-khayshum itu adalah rongga hidung. Jadi, gunnah merupakan sifat yang dimana ia akan nampak dan keluar melewati hidung. Nah, sedangkan dalam istilah tajwid, terutama menurut pendapat Syekh Muhammad Ali Dabba' rahimahullah ta'ala, beliau mendefinisikan gunnah adalah sautun ladhidun murakkabun fi jismin nuni walau tanwinan wal mim fi jami'i ahwalihima. Bahwasanya gunnah itu suara yang indah, yang tertib atau teratur. Yang harus digarisbawahi adalah fi jismin nuni wal mim, yaitu yang ada pada huruf nun dan mim. Fi jami'i ahwalihima, ya, di semua kondisi nun dan mim. Jadi gunnah adalah sifat yang dimiliki fin nuni wal mimi, pada huruf nun dan mim, fi jami'i ahwalihima, di semua keadaan dua huruf ini. Itu definisi dan makna dari gunnah. Makanya disebutkan wa yakhtassu bin nuni wal mim. Jadi gunnah ini hanya yakhtassu, dikhususkan
diperoleh hanya untuk nun dan mim saja di semua kondisi. Jadi kalau ada huruf nun dan mim, terutama apalagi dalam kondisi dia sukun atau bertasydid, maka hati-hati. Hendaklah kita menjelaskan sifat gunnahnya. Karena ini yang merupakan di antara agar bacaan seseorang itu sesuai dengan tajwid atau tidaknya, dilihat dari itmamul gunnah. Dilihat apakah dia dalam membaca gunnahnya sempurna atau tidak. Itu harus kita fahami bersama mengenai nun dan mim. Jadi, suara yang boleh mengalir ya dan harus mengalir dari rongga hidung itu hanya pada huruf nun dan mim saja. Nggak boleh selain dari dua huruf ini. Karena di antara saudara kita ada yang jatuh dalam kesalahan, yaitu apa? Membaca mad, huruf mad melalui hidung. Kalau kita biasa menjelaskannya, ketika dia membaca huruf mad sengau, ya, mindeng di hidung. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu di hidung. Apakah ini benar atau salah? Itu jelas salah. Karena huruf mad dia keluar rongga mulut. Adapun gunnah adalah rongga hidung. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai huruf mad masuk ke ranah gunnah. Itu harus difahami oleh bersama. Jadi hati-hati. Yang sering terjadi kesalahan dalam membaca huruf itu lewat hidung selain nun dan mim adalah huruf mad. Ini sering kali terjadi. Contohnya lagi banyak. Contohnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Nah, nah, jangan di hidung. Yang betul rongga mulut. Jelas. Nah, ini maka harus hati-hati bagi pemirsa agar tidak membaca huruf mad melalui rongga hidung. Karena ia lewatnya adalah rongga mulut atau disebut dengan al-jauf. Itu yang harus kita pahami bersama. Kemudian berikutnya adalah, tadi disebutkan bahwa gunnah itu adalah suara yang indah, yang teratur, yang ia ada pada nun dan mim. Fi jami'i ahwalihima. Di semua kondisi kedua huruf tersebut. Namun, ketika kita melihat yang harus digarisbawahi adalah fi jami'i ahwalihima. Di semua kondisi. Artinya kalau kita membahas kondisi, berarti sifat gunnah ini ada bagiannya. Ada kondisi yang dia gunnahnya itu sempurna, artinya dia kuat dalam gunnahnya. Ada yang tidak sempurna, dan atau mungkin bahkan ada yang tidak sempurna. Nah, ini disebutkan, pemirsa bisa dibuka dalam kitab As-Salsabilah Syafi yang dikarang oleh Syekh Uthman bin Sulaiman Murad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, dalam pendapat beliau, gunnah itu terbagi menjadi dua. Beliau menyebutkan, wa gunnatun sautun ladhidun rukibah. Bahwa gunnah itu suara indah yang rapi, yang tersusun. Fin nuni wal mimi ala maratibah. Di mana gunnah itu terjadi pada huruf nun dan mim. Maratibah. Nah, perhatikan maratibah, dia ini gunnah memiliki tingkatan. Ada berapa tingkatan? Ada yang disebutkan di sini beliau memiliki dua tingkatan. Dari dua tingkatan ini beliau akan disebutkan musyaddadani thumma mudghamani wa mukhfayani thumma mudharani. Beliau menyebutkan bahwa huruf nun dan mim itu ada beberapa tingkatan pada gunnahnya. Nah, pertama adalah ketika kondisi nun dan mim bertasydid. Ini gunnah ada gunnahnya. Jika nun dan mim bertasydid, maka ini gunnahnya jelas. Kemudian thumma mudghamani. Yang kedua adalah nun dan mim saat diidghamkan. Yang ketiga wa mukhfayani. Kemudian ketika nun dan mim dihukumi ikhfa. Yang keempat thumma mudharani. Kemudian nun dan mim saat dibaca idhar. Jadi beliau menyebutkan ada 4 hukum. Yang pertama, nun dan mim dalam kondisi bertasydid. Yang kedua dalam kondisi idgham. Dan yang ketiga dalam kondisi ikhfa. Dan yang keempat dalam kondisi idhar. Ada 4 hukum.
Nah, 4 hukum ini belum menjelaskan kamilatun lada thalathatil uwal. Belum menyebutkan urutan yang pertama sampai yang ketiga, dia masuk kategori gunnah yang sempurna. Yaitu apa tadi? Nun mim yang bertasydid, nun mim yang idgham, dan nun mim yang ikhfa. Maka pada kondisi ini, gunnahnya harus sempurna. Maka disebut dengan gunnah kamilah. Itu yang pertama. Kemudian beliau menyebutkan naqisatun fir rabi'il ladzi fadal. Belum menyebutkan tingkatan keempat itu ada pada gunnah yang kedua, yaitu gunnah naqisah. Saya akan ulangi. Gunnah itu terbagi menjadi dua. Ada gunnah kamilah. Gunnah kamilah itu bermakna dengungan atau gunnah yang sangat sempurna. Artinya kita harus betul-betul menyempurnakan dan menjelaskan gunnah padanya. Dan yang kedua adalah gunnah naqisah. Gunnah yang dimana dia dengungannya kurang, tidak sempurna. Naqisah. Ada kamilah, ada naqisah. Nah, dari dua gunnah ini, yang masuk kategori gunnah kamilah adalah 3 hukum. Ya, yaitu yang nun dan mim dikala bertasydid, itu masuk gunnah yang sempurna. Kemudian nun dan mim dikala diidghamkan, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah nun dan mim ketika dibaca ikhfa, maka 3 kondisi ini, nun mim ini harus dibaca dengan apa? Kamilatun. Harus dibaca sempurna idghamnya. Contoh, nun dan mim bertasydid, maka kita harus menjelaskan dan menyempurnakan gunnahnya. Contohnya adalah di dalam surah An-Naba. Amma yatasaalun. Disempurnakan gunnahnya. Mim makhrajnya adalah di bibir. Ketika bibir rapat disertai dengan sifat yang dia selalu ada pada mim, yaitu apa? Gunnah. Gunnah keluar dari hidung, ditahan. Kalau kita pencet hidung, ya, itu langsung seperti terputus. Bukan terputus, langsung apa ya? Kalau bahasa Jawa itu mandek ya. Mandek itu kayak berhenti, ya. Nah, itu sempurna gunnahnya, mampet. Nah, itulah gunnah yang sempurna. Dikala nun dan mim bertasydid. Maka kalau kita ketika baca itu langsung berhenti. Bukan berhenti suara ya, berhenti di sininya. Di sini di hidung. Nah, itulah alamat atau tanda dari gunnah itu sendiri. Kemudian kalau misalkan nun mati nun atau mim dikala yang kedua dibaca idgham. Idgham contohnya nun ketemu dengan mim atau nun ketemu dengan nun. Min ni'matin, maka itu dibaca jelas gunnahnya. Dan berikutnya adalah ikhfa. Dikala kondisi ikhfa, contoh misalkan jangan nun terus ya, mim misalkan. Mim mati ketemu ikhfa, yaitu apa? Ikhfa syafawi ba. Mim ketemu ba, itu harus dijelaskan gunnahnya. Contohnya dalam soal fil, tarmihim. Nah, itu kan langsung mampet, karena memang keluarnya di situ, gunnahnya sangat sempurna. Ya, gunnahnya sempurna, maka harus dijelaskan. Tarmihim bihijarah. Dijelaskan gunnahnya. Nah, nun dan mim dikala idhar, maka harus dibaca jelas. Contoh, maksudnya jelasnya gunnahnya tidak terlalu tidak sempurna, melainkan gunnahnya kurang. Contoh, nun mati ketemu huruf idhar. Nun mati contohnya ketemu hamzah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ada an'amta, ada nun mati, ada mim mati. Maka pada kondisi ini, nun dan mimnya ini masuk kategori yang gunnah naqisah. Gunnahnya tidak sempurna. Cuman tetap harus diiringi dengan apa? Sifat tawasud nun, gunnahnya. Tetap dialirkan dengan gunnah yang tidak sempurna. Siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti itu. Jadi menurut pandangan dari Syekh Uthman bin Sulaiman Murad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya gunnah terbagi menjadi 2. Nah, kemudian ada pendapat yang lain. Ini pendapat dari Syekh Aiman Rushdi Suwaid
hafizahullah taala, beliau membagi gunnah arba' maratib, ya, yaitu 4 tingkatan. Yang pertama beliau sebutkan gunnah akmal, gunnah yang paling sempurna diduduki oleh nun dan mim dikala kondisi bertasydid. Jadi kalau ada nun mim bertasydid, maka sempurna sekali itu gunnahnya, sehingga merupakan kesalahan jika kita tidak menyempurnakan sifat gunnah ini pada nun dan mim bertasydid. Kemudian yang kedua adalah dikala kondisi gunnah kamilah. Jadi yang pertama, menurut pandangan Syekh Aiman, yang pertama adalah gunnah akmal, ya, gunnah yang paling sempurna, yaitu nun dan mim bertasydid. Yang kedua, menurut pandangan beliau adalah gunnah kamilah, gunnah dengungan yang sempurna saja. Kalau sebelumnya sangat sempurna, ini sempurna saja. Ini diperuntukkan bagi ikhfa, mungkin yang hukum ikhfa dan qalb, yaitu iklab. Maka ini dijelaskan, ya. Kemudian yang ketiga, menurut pandangan beliau adalah gunnah naqisah, gunnah yang kurang, dengungan yang kurang, ini untuk nun dan mim dikala izhar. Dan yang keempat, menurut pandangan beliau adalah gunnah anqas, gunnah yang paling kurang. Jadi gunnahnya paling sangat paling paling nggak ada, kurang sekali gunnahnya, itu dikala nun dan mim dalam mutaharrik, dalam kondisi dia berharakat. Jadi kurang lebih pendapat Syekh Aiman ini adalah lebih detailnya, namun pada intinya sama. Beliau menyebutkan gunnah itu ada yang kamilah, ada yang naqisah. Bedanya hanya di pembagian saja. Intinya adalah keduanya memiliki pandangan yang sama, yaitu gunnah kamilah dan naqisah. Dan Syekh Aiman, beliau jauh lebih detail. Ada akmal, kamilah, naqisah, dan anqas. Itu harus kita perhatikan semua mengenai bagian-bagian gunnah ini. Kemudian, bagaimana kita membedakan kadar gunnah yang sempurna dengan gunnah yang tidak sempurna, atau mungkin gunnah yang sangat sempurna dengan gunnah yang sempurna saja. Bagaimana kita membedakannya? Memang banyak di antara para pengajar tajwid maupun tahsin, mereka mengatakan bahwa hendaklah gunnah akmal atau kamilah ini dia kadarnya jauh lebih lama dibandingkan gunnah yang kurang. Jadi ada gunnah kamilah yang sempurna, itu ditahan gunnahnya jauh lebih lama dibandingkan yang naqisah. Itu. Maka ini pendapat yang umum, ya. Pada intinya adalah tingkatan gunnah itu tidak ada kaitannya dengan kadar panjang, melainkan dengan kesempurnaan aliran suara melalui al-khayshum, yaitu adalah hidung. Maka ini harus kita perhatikan. Cuma memang secara keumuman, gunnah yang masuk kategori kamilah menurut pandangan Syekh Uthman bin Sulaiman Murad itu harus ditahan lebih lama dibandingkan yang naqisah. Itu yang harus kita perhatikan semua mengenai nun dan mim atau pada sifat gunnah ini. Ingat pemirsa bahwa di antara bagusnya bacaan seseorang adalah itmamul gunnah, sempurnanya dia dalam membaca huruf yang bersifat gunnah. Dan huruf yang bersifat gunnah ini hanya ada pada nun dan mim fi jami'i ahwalihima, dalam segala kondisinya. Maka ini harus diperhatikan. Namun kondisi semua yang ada pada nun dan mim, ada tingkatan yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Maka kita harus perhatian kepada yang sempurna ini, agar gunnahnya dibaca dengan jelas, dengan gunnah yang sempurna, jangan sampai kurang. Karena kita ketahui bersama, Al-Imam Musakhawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani. Setiap huruf mizanun, memiliki kadar, ya, memiliki mizan, timbangannya masing-masing. Fala taku fihi wala taku mukhsiral mizani. Ya, lil harfi mizanun fala taku taghiyan. Jangan kita melebihkan, wala taku mukhsiral mizani. Pun kita juga jangan mengurangi. Jadi harus sesuai dengan
timbangannya. Jangan kita berlebihan, jangan mengurangi, maka harus perhatian kita kepada sifat gunnah ini. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 94,3 FM Kita Radio. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi thumma amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. InsyaAllah ta'ala nuwasil qira'atan al-yawm. Kita akan melanjutkan bacaan kita pada malam hari ini. Kemarin itu pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas suratul Bayyinah. Surah Al-Bayyinah pada ayat yang pertama. Oke. Kita akan mulai saat ini ayat yang kedua hingga nanti kita melihat waktu ya. Pemirsa, lihat pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Perhatikan pada ayat yang kedua. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Hati-hati pada huruf ra. Huruf ra itu merupakan huruf yang keluar dari tarful lisan, yaitu yang keluar dari ujung lidah. Kemudian ra ini dia memiliki sifat istifal, tipis. Akan tetapi dia juga memiliki sifat yang disebut dengan sifatul aridah. Apa itu sifat aridah? Sifat aridah itu sifat yang kondisional. Dia tipis, tapi di kondisi tertentu dia bisa berubah. Ya, dia bisa berubah di kondisi tertentu. Nah, kondisi ini itu tergantung pada harakatnya. Ra jika berharakat fathah atau dhammah, maka ini yakunu mufakhaman. Dia menjadi mufakham atau tafkhim, tebal. Kalau dia harakatnya kasrah, maka muraqqaqan. Dia jadi tipis, tarqiqa. Maka kita lihat di sini ayat yang kedua dalam suratul Bayyinah. Ini maka kondisinya ra-nya dibaca tebal. Nggak mungkin kita baca ra. Yang betul ra. Yeah. Karena vokal huruf tebal pada harokat fathah adalah akhirnya o. Ra. Nah, seperti itu. Kemudian hati-hati di sin. Nah, terkadang ini ketika ada huruf tebal bertemu setelahnya huruf tipis, yang tipisnya kena syubhat ra. Kena apa ya? Kalau bahasa kita ya, jangan sampai keikutan tebal lah. Jangan keikutan tebal huruf tipisnya. Tebalnya tebal, tipisnya tipis. Jangan sampai tebal, kemudian setelahnya ada huruf tipis, tapi ikut tebal juga. Jadinya dibaca rasulum, bukan su. Yang betul rasu, sin. Oke. Ya, ini sering terjadi. Ya, sering terjadi sehingga menjadi rasu, su. Nah, ini hati-hati. Bukan rasu, yang betul rasu, su. Sin dan sad memang makhrajnya sama, yaitu berada di ujung lidah yang menempel gigi ujung asana asufla, yaitu ujung gigi seri bawah. Tapi dari segi sifat beda. Sin tipis, sad tebal. Jadi dibaca rasu, su, sin. Kemudian berikutnya lummina. Lihat, kalau idgham bi gunnah, tanda tanwin dhammah tennya itu 99. Kalau idhar, kalau pemirsa lihat itu 69. Ya, nanti akan ada contohnya mungkin di ayat yang lain. Nah, itu harus perhatikan. Rasulum. Nah, ini gunnah nih. Gunnah kondisi ini
kata Syekh Utsman pembahasan tadi kita sebelumnya, ini masuk kategori guna yang sempurna. Artinya disempurnakan. Rasulun minallah. Jangan kita baca Rasulun minallah, terlalu cepat. Rasulun minallah, terlalu cepat. Ditahan terlebih dahulu, ya, sampai alirannya itu jelas, sudah keluar dari rongga hidung. Rasulun minallah. Seperti itu. Kemudian berikutnya minallah. Hati-hati di kalimat Allah. Karena kadang orang itu ada yang baca minallah, minallah. Ada wawunya, minallah. Harusnya kan minallah, minallah. Allah itu kan kalau secara tulisan al dan loh, bukan Allah. Nah, kadang kan ada saudara kita itu, beberapa teman-teman yang ada wawunya, Allah, bukan Allah. Yang betul Allah, Allah, Allah. Qul huwallah. Jangan sampai kita bacanya qul huwallah, bukan huwau. Yang betul huwallah. Ini sering terjadi. Jadi jangan dibaca minallah, minallah, bukan. Yang betul minallah, bukan minallah. Hati-hati. Kadang ada tambahan wawunya. Berikutnya suhufa. Ada huruf sad, ha. Hati-hati jangan sampai dibaca suhufa. Harus dijelaskan pengucapan makhrajnya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Hati-hati di suhufan. Fam di situ, fa-nya harokatnya adalah fathatain, tanwin. Setelahnya ada mim, ini namanya idgham bi gunnah. Kalau kita perhatikan idgham bi gunnah ini, ya, maka fathatnya enggak sejajar. Fathah atas dan bawahnya enggak sejajar. Dan dibaca dengan dengung. Jelas gunnahnya sempurna. Yatlu suhufan mutahharah. Kemudian haknya harus dialirkan. Jangan mutahharah, jangan terlalu cepat. Yang betul mutahharah. Karena ha punya sifat hamas, itu pasti. Kemudian rikhawah, mengalir, terlebih dia bertasydid. Dijelaskan suhufan mutahharah. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Mungkin cukup satu ayat ya. Baik, mengingat waktu, karena sisanya untuk koreksi insyaallah taala. Mungkin yang bisa saya berikan. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi atau pembahasan hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Bayyinah ya, di ayat yang kedua. Masya Allah, biarpun satu ayat tapi penuh dengan ilmu ya. Artinya kita bisa menambah wawasan kita, khususnya berkaitan dengan pembahasan hukum tajwid sebagai usaha bagi kita untuk memperbaiki bacaan Quran kita ya. Baik, kita akan perdengarkan ya bacaan Quran berikutnya dari hamba Allah yang berada di Mundo. Ya, mohon berkenan untuk dikoreksi Ustaz katanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sudah? Sudah, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, barakallahu fiha. Masya Allah, bagus bacaannya. Namun ada beberapa poin tambihat yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika baca basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini cuma satu. Jadi ra itu kan ada dua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ra yang kedua benar, tapi ra yang pertama kurang sempurna sifatnya. Jadi jangan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu cepat. Ra itu punya sifat namanya tawasud, dan ra dalam kondisi itu bertasydid. Jadi ditahan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi diatur temponya. Kemudian perhatikan pada huruf qaf. Ini huruf qafnya, Masya Allah sudah tebal. Cuman ketebalannya ini tolong jangan terlalu kalau istilah tajwidnya itu adalah takalluf. Jadi takalluf itu kalau bahasa kita itu jangan terlalu dalam, jangan terlalu berlebihan. Jadi contoh qaf. Tadi qaf ya, karena ada beberapa ayat athqalaha dan mithqal. Faman ya'mal mithqal. Nah, huruf qaf itu hanya punya sifat isti'la saja. Istilah itu kan artinya tebal. Dan tingkatan ketebalannya ini ada yang jauh lebih tebal, yaitu sifat apa? Itbaq. Nah, itbaq ini asyaddu tafkhiman minal isti'la. Itbaq itu adalah huruf yang dia ketebalan jauh lebih tebal dibandingkan huruf yang bersifat isti'la. Nah, qaf ini hanya masuk isti'la saja, tidak memasuki posisi itbaq. Jadi jangan terlalu takalluf berlebihan dalam qafnya. Jangan sampai dibaca gini. Faman ya'mal mithqala bukan qa yang betul, mithqa. Seperti aja, dirileks saja, diringankan saja. Ketebalan tetap ada ya, cuma lebih dirileks saja sehingga tidak kesannya tidak berlebihan. Karena kalau bacaan seperti itu nanti kata para ulama itu cepat lelah ya, berlebihan. Sama seperti ra misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, memang ketebalannya benar, cuman itu terlalu berlebihan. Jadi hati-hati di qaf ya. Masya Allah, secara kuman bagus, Masya Allah. Qafnya harus diperhatikan, lebih rileks lagi. Mithqala, bukan mithqala. Nah itu ya. Kemudian berikutnya yang harus diperhatikan kha. Di situ akhbaraha. Huruf kha itu punya sifat namanya adalah rikhwah, mengalir. Dan kha juga punya sifat isti'la, tebal. Jadi mengalirkan kha-nya disertai dengan ketebalan. Jadi baca akhbaraha, bukan akhbaraha. Beda antara akhba dengan akhba itu. Jadi fokus pada ketebalannya saja dengan cara apa? Irtifa'ul lisan ilal hanakil a'la. Menaikkan pangkal lidah aja ke atas. Itu menebalkan huruf. Kemudian berikutnya yang harus diperhatikan sad. Yasdu ya, yas dijelaskan ya. Yas jangan yas. Yang betul yas, sadnya harus diperhatikan. Itu saja yang saya perhatikan. Barakallahu fiha. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas koreksinya. Demikian tadi untuk hamba Allah di Mundu ya. Terima kasih atas interaktifnya. Kita akan putarkan lagi berikut ini yang sudah mengirimkan voice note-nya melalui WhatsApp di 0852 10 943 943. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Faqala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Iya, silakan Ustaz. Ya, Masya Allah, barakallahu fih. Bagus bacaannya, namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Ini apa namanya? Ketika baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaiton. Nah, shinnya itu ditahan lagi karena shin dalam kondisi bertasydid, kemudian dia memiliki sifat tafasyi, jadi ditahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitonir rajim. Shinnya tahan terlebih dahulu. Kemudian berikutnya, ini kan kalau kita perhatikan di surah Az-Zalzalah ini berakhiran mat tabi'i. Laha, laha, laha gitu kan. Auha, laha, 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 semua itu ya. Nah, yang laha, laha ini yang di akhir-akhir ayat itu, ujung ayat. Nah, ini hukumnya adalah mat tabi'i atau mat asli. Sedangkan mat asli kata para ulama adalah miqdaruhu harakatain. Ya, panjang harokatnya cukup 2 harokat atau 1 alif. Ya, jadi hanya 2 saja, jangan lebih. Jadi jangan dibaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ah, itu terlalu panjang. Harusnya 2 saja. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sudah 2 saja. Jangan lebih. Karena yang lebih itu namanya mad far'i. Ya, mad far'i baik itu yang karena sebab sukun, karena sebab apapun itu, inti yang masuk kategori mad far'i adalah lebih dari 2 harakat. Jadi mad itu ada 2, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, wal maddu asliyun wa far'iyun lahu. Bahwa mad itu ada 2, ada asli dan ada far'i. Asli itu adalah mad yang harus dibaca 2 harakat, adapun mad far'i adalah mad yang harus dibaca lebih dari 2 harakat. Tapi nanti harusnya di far'i ini ada pengecualian saja. Nah, ini jadi harus diperhatikan di akhir ujung-ujung ayat itu dibaca 2 saja, 2 harakat. Karena itu adalah mad asli atau mad tabi'i. Kalau kita perhatikan laha, ha kan tandanya fathah, setelahnya ada alif. Ini adalah mad asli atau mad tabi'i. Kemudian berikutnya adalah khairai faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairayya itu hukumnya adalah idgham bi gunnah. Artinya idgham itu kan berarti memasukkan dari huruf pertama huruf kedua. Bi gunnah disertai dengan gunnah, dan gunnah di sini merupakan gunnah yang sempurna yang harus kita tahan terlebih dahulu. Jadi ditahan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi tahan, jangan khairan yarah, tidak. Ya, kecuali dalam riwayat Hamzah misalkan, itu langsung faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Enggak ada enggak ada idghamnya, enggak ditahan. Melainkan langsung dimasukkan. Nah, itu harus diperhatikan. Barakallahu fi. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas koreksinya. Barangkali satu lagi saja yang akan kita perdengarkan. Berikut ini bacaan Qur'annya, masih di Quran surat Al-Zalzalah berikut ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, Masya Allah, barakallahu fi. Bagus bacaannya, namun ada beberapa sedikit poin yang harus diperhatikan. Ini mengenai aliran-aliran saja. Seperti A'udzu billahi minasyaiton, syaiton. Ya-nya ini dialirkan dengan jelas. Kemudian akhbaraha. Ya, kho-nya dialirkan lagi disertai dengan ketebalan. Kemudian ashtatan liyuraw a'malahum. Jadi jangan baca a'malahum. Nanti kesannya seperti tashil. Seperti a'jami, ini harusnya a'ma langsung, jangan jangan seperti ada mad. Itu saja yang harus diperhatikan. Jadi lebih kepada aliran-alirannya saja. Barakallahu fi. Masya Allah, koreksinya dikit ya, berarti bacanya emang udah bagus ya. Masya Allah, barakallahu fik ya. Terima kasih tadi buat yang sudah berinteraktif ya. Tadi malah saya mau tinggalin malah. Udah nggak usah dikoreksi, tadi biarin aja gitu kan. Iya nggak asing suaranya soalnya. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan mungkin kesimpulan aja Ustaz terkait gunah ini, apa yang penting dari gunah ini Ustaz? Intinya gunah itu. Yang ditekankan paling ya masalah itu saja, ditahan. Oke, ditahan. Itu saja. Kalau nggak ditahan berarti nggak sempurna. Intinya gitu. Baik. Tidak ditahan, tidak sempurna ya. Iya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas waktu yang telah diluangkan ya untuk bisa hadir di studio dan berbagi ilmu dengan teman-teman pendengar semuanya. Baiklah, kami juga ucapkan terima kasih ya buat teman-teman pemirsa dan pendengar radio Kita FM yang sudah bergabung. Kami ucapkan terima kasih atas keikutsertaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya Hafid dan juga Ustaz Fauzi Abu Fasha mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.